Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, mungkin karena Ustadz sudah bergabung tanpa berlama-lama lagi, pada Ustadz kami persilahkan untuk menyampaikan materi kajian pada hari ini. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ana di sana jelas ataukah terputus? Jelas Ustadz. Alhamdulillah jelas Pak Ustadz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma la tada'na dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma 'allimna fid-din wa faqqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Teman-teman sekalian rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, saya hendak sedikit berbagi tentang sebuah tema, yaitu sakit menurut kacamata Quran dan hadis. Di mana sakit merupakan tabiat dari kehidupan, di mana manusia berputar antara sehat dengan sakit. Terutama di masa-masa wabah seperti ini, di mana banyak orang-orang yang terkena penyakit. Dan tidak sedikit dari mereka yang menyikapinya secara berlebihan sehingga mereka frustasi, ya, kurang tawakalnya, sehingga terluput darinya berbagai macam pahala dan keutamaan. Sakit, musibah, atau yang semisalnya merupakan bagian dari kehidupan untuk menguji kita, siapakah di antara kita yang baik dalam menyikapinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Telah sahih bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan di antara makna kebaikan dan keburukan adalah sehat dan sakit. yakni sehat maupun sakit adalah di antara cara Allah Ta'ala menguji hambanya. Ada yang diuji dengan sehat, apakah ia menggunakannya dalam kebaikan. Ada pula yang diuji dengan sakit, apakah ia bisa bersyukur, bisa berbaik sangka kepada Allah dan seterusnya. Allah juga berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, Allah telah menciptakan hidup dan mati, kehidupan dan kematian, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Terutama ketika sakit, apakah mereka seperti yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mendapatkan murkanya, ya tasakhot, marah, ya, memanggil-manggil dengan ala jahiliyah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub
wada'a bida'wal jahiliyah, yang artinya ya, bukanlah termasuk golongan kami, bukan termasuk umat kami yang baik, yaitu siapa yang darabal khudud, memukul-mukul pipi, wasyaqqal juyub, menyobek-nyobek baju atau saku, wada'a bida'wal jahiliyah, dan berteriak histeris seperti orang-orang jahiliyah, yakni ketika terkena musibah, yang mana perbuatan-perbuatan ini menunjukkan ketidakrelaan atas musibah, marah kepada Allah Ta'ala, sehingga termasuk bagian dari laisa minna, mereka bukan bagian dari kami, bukan termasuk umat kami, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap pelanggaran amalan yang diikuti dengan kata laisa minna, bukan termasuk golongan kami, menunjukkan itu perbuatan al-kabair, masuk kategori dosa-dosa besar. Penyakit, musibah, marad adalah keadaan di mana badan tidak normal, abnormal. Baik penyakit pada mata, telinga, hidung, mulut, paru-paru, jantung, punggung, rahim, dan seterusnya. Ketika mengakibatkan seseorang kesakitan atau yang lainnya, maka dikatakan ia sakit. Dan sakit itu tidak mengenakkan dari satu sisi. Dan sebagian orang ketika terkena sakit, yang mereka pikirkan adalah bagaimana biar cepat sembuh tanpa menoleh yang lainnya. Ini tidak benar. Yang pertama, sakit. Apa sebab orang itu terkena sakit? Sebabnya ada dua. Bukan karena semata-mata ia tidak bawa helm. Bukan semata-mata dia tidak bawa baju perang. Tidak semata-mata dia tidak bawa masker. Bukan. Sebab utama orang terkena penyakit ada dua. Yang pertama, karena dosa-dosanya. Yang kedua, karena Allah menghendaki mengangkat derajatnya di surga. Yang pertama, disebabkan karena dosa-dosa. Karena dosa-dosa itu menyebabkan berbagai macam penyakit, yang ringan maupun yang berat, penyakit individu maupun massal maupun yang lainnya, maupun cakupannya itu ya negara atau antar negara. Semuanya sebabnya karena dosa-dosa. Dalam surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'sal ladzi aminu la'allahum yarji'un." Telah bermunculan kerusakan di daratan maupun di lautan, bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan-tangan manusia. Apa makna karena ulah tangan-tangan manusia? Berkata Ibnu Katsir, menukil berbagai riwayat, maknanya adalah al-dzunub, yaitu dosa-dosa yang biasanya dikerjakan oleh tangan-tangan mereka. Itu yang menyebabkan terjadinya berbagai kerusakan di daratan maupun di lautan. Banjir di lautan, tsunami di lautan, longsor di gunung, meletus gunung, angin badai, hujan batu, dan seterusnya, sebabnya karena dosa-dosa mereka. Seandainya bukan karena binatang-binatang, niscaya Allah tidak akan menurunkan hujan kepada mereka. Disebabkan dosa-dosa mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apapun yang menimpa kalian sebabnya
karena ulah tangan-tangan kalian, yakni dosa-dosa kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan. Artinya, tidak semua dosa Allah wujudkan dalam malapetaka dan penyakit. Karena sebagiannya Allah ampuni. Nah, iklan. Musibah apapun yang menimpa kalian, sebabnya karena dosa-dosa kalian, dan Allah banyak mengampuni. Yakni tidak semua dosa-dosa manusia itu Allah wujudkan dalam malapetaka penyakit. Seandainya diwujudkan, maka binasa kita. Tapi Allah Maha Al-Ghafur, pengampun, meskipun terkadang mereka tidak minta maaf. Allah Al-Halim, Maha Lembut, yakni menunda azab, mudah-mudahan mereka bertaubat sehingga diangkat azabnya. Warabbukal ghafuru dzurrahmah, dalam surah Al-Kahfi, dan Rabbmu itu Maha Pengampun lagi Maha Sayang, pengampun kepada orang-orang yang bertaubat kepadanya. Maha Sayang kepada orang-orang yang mereka tidak disegerakan siksaannya. Wa rabbukal ghafuru dzurrahmah law yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul adzab. Seandainya Allah mau, maka dosa-dosa mereka itu akan disegerakan azabnya. Maka dikatakan Allah wa ya'fu an katsir, Allah banyak memaafkan, yang melupakan dosa-dosa manusia. Maka berbagai musibah, malapetaka, termasuk penyakit yang menimpa seseorang, itu karena dosa-dosa dirinya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Imam Bukhari Muslim muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala adzan hatta syaukah yusyakuha illa kafarallahu biha min khataya. Orang Islam manapun yang ia tertimpa kelelahan maupun penyakit maupun kesedihan maupun gangguan dari faktor luar hingga duri yang menusuknya, melainkan dengan itu Allah menghapus dosa-dosanya. Itu fungsinya ya, menghapus dosa-dosanya. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kedutan di mata itu karena dosa kita. Kalau ada bagian organ tubuh kita yang tidak lancar, taulah itu sebabnya kita habis melakukan dosa. Getaran dalam badan, pening di kepala, ya kan, sesak dada, dan seterusnya, sebabnya karena dosa-dosa kita. Berkata Fudail bin Iyad, ya, salah seorang ulama yang terkenal, orang thiqah terpercaya sezaman dengan Abu Hanifah. Ya. Beliau mengatakan, aku mengetahui dosa-dosaku itu lewat istriku yang bermasalah, kendaraanku yang bermasalah, hingga banyaknya tikus di rumah. Dan orang soleh ini menyadari bahwa ya, perbuatan yang tidak dia sukai, peristiwa yang tidak ia sukai yang menimpa dirinya sampai banyaknya tikus di rumahnya, sebabnya karena dosa-dosa.
Adapun kita yang banyak dosanya, maka kita tidak tahu ini dosa yang mana. Ya kan? Kita ditimpa berbagai macam malapetaka, musibah, penyakit hingga kita tidak tahu ini yang dari mana. Karena saking banyak yang dosa kita. Maka perbanyak istighfar. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena istighfar mengangkat bala, mengangkat penyakit, menghilangkan wabah corona. Bukan sekedar vaksin, tidak cukup jemaah sekalian. Butuh taubat, butuh istighfar, butuh kembali kepada agama Allah, butuh menegakkan sholat. Itulah sebab utama Allah mengangkat wabah ini. Dan juga mengangkat penyakit dari badan kita. Dan beruntung orang-orang yang banyak istighfarnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak sekali istighfar. Banyak sekali istighfar. Imam Muslim meriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi seorang wanita, Ummu Sa'ib, yang sedang demam. Ketika Nabi melihatnya, ia menggigil kesakitan, maka Nabi berkata, ya, maka Ummu Sa'ib ketika seperti itu dia mengatakan, la barakallahu fil huma. Semoga Allah tidak memberikan barokah kepada demam ini. Dan dia tasakhut, dia murka, marah pada demam, penyakit. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatinya, ya Ummu Sa'ib, la takuli. Dan wahai Ummu Sa'ib, kamu jangan berkata demikian. Ya. Tidakkah engkau tahu bahwa demam itu menggugurkan dosa-dosa, kama yahuttus syajaru waraqaha. Sebagaimana pepohonan menggugurkan daun-daunnya. Yakni dengan sebab ya kamu sakit ini berguguran dosa-dosamu, maka jangan caci maki penyakit, jangan mencaci maki corona, jangan mencaci maki pilek, demam, sakit kepala, tapi memohon kepada Allah ampunan dan mengharapkan pahala atas penyakit tersebut. Nah, sebab yang kedua, yang pertama tadi apa? Karena dosa-dosa manusia. Sebab yang kedua, datangnya penyakit. Ada seseorang adalah karena Allah Ta'ala menghendaki orang itu baik, masuk surga dengan derajat yang tinggi. Sehingga dari sisi ini, penyakit tidak mesti menimpa para pendosa. Terkadang orang-orang solih juga mendapatkan penyakit, padahal mereka solih. Sebabnya apa? Karena Allah menghendaki mereka mendapatkan banyak sekali pahala dengan kesabaran mereka. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala mereka akan disempurnakan oleh Allah Ta'ala, ya, tanpa perhitungan, dari orang-orang yang sabar. Sabar itu terjadi ketika biasanya orang tertimpa penyakit dan musibah. Penyakit dan musibah. Oleh karena itu, orang yang paling berat penyakitnya adalah orang-orang saleh. Ujiannya paling berat, tidak harus penyakit ya, ujian, musibah.
Tapi sebagian besar mereka kena penyakit. Ya, karena di antara bentuk musibah yang berat adalah penyakit. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsummal amsal fal amsal." Orang yang paling berat musibahnya, ujiannya adalah para nabi. Padahal nabi itu orang paling sholih, orang yang paling dicintai oleh Allah, menunjukkan bahwa sakit itu tidak mesti tanda Allah benci. Terkena corona itu bukan, tidak mesti tanda Allah benci kepada. Inna asyaddan nasi adza inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya, musibahnya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang semisal mereka, lalu berikutnya dan berikutnya. Yubtalar rajulu ala hasbi dinihi. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya, kadar imannya. Jika imannya itu kuat, istadda bala'u, maka balaknya, ujiannya, musibahnya, penyakitnya juga kuat, juga berat. Tapi jika ringan agamanya, ringan imannya, khuffifa anhu, maka diringankan juga ujiannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Famazalal bala'u bil abdi hatta yamshiya 'alal ardi wa laisa 'alaihi khati'ah. Sungguh senantiasa seorang hamba itu ditimpa berbagai macam musibah dan penyakit hingga ia berjalan di muka bumi tanpa membawa dosa apapun, yakni musibahnya, penyakitnya itu menghapus dosa-dosa. Ya. Dalam hadis ini terdapat dua penjelasan tentang sebabnya penyakit musibah. Pertama karena dosa manusia, yang kedua karena Allah menghendaki orang-orang solih derajatnya tinggi di surga. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku menjenguk Nabi Shallallahu alaihi wasallam fi maradihi, di dalam waktu ketika beliau sedang sakit. Fakhadtu yadahu, aku pegang tangannya. Ternyata demamnya amat sangat sekali. Hingga aku bertanya, Rasulullah, innaka tu aku akan syadida. Ya Rasulullah, Anda ini kok demamnya tinggi sekali. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ajal, betul. Ini aku kamayu akur rajulani minkum. Aku terkena demam itu 2 kali lipatnya dari kalian. Sebabnya karena Allah menghendaki Nabi Muhammad SAW itu yang paling banyak pahalanya. Maka dikasih demam 2 kali lipatnya. Orang demam itu berapa Celsiusnya? 37 ya. Itu demamnya paranormal ya. 37, 39 lah. Sudah demam panas itu. 40 udah, 40 itu panas sekali. 40 itu. 2 lipatnya berapa? 80 Celsius. Ya, sementara air mendidih ketika 100 Celsius. Ya, jadi panas sekali Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah ketika menjelaskan hadis ini, yakni di antara tujuannya agar Allah Ta'ala mencabut nyawa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya kan, dalam keadaan beliau memborong banyak pahala. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang beriman. Dipenjara dengan aturan, dengan larangan, di antaranya pula dipenjara dengan penyakit dan musibah demi musibah. Maukah kalian ku beritahu penghuni surga?
wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu dhaifin mutadhaaf, yaitu setiap orang yang lemah dan dilemahkan. Contohnya lemah adalah sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Entah miskin, entah cacat. Dilemahkan, tadhaaf, diremehkan oleh manusia. Dicaci maki, direndahkan. Jika datang enggak disambut. Jika enggak hadir enggak ditanya keadaannya. Jika sakit enggak dijenguk. Jika ketemu enggak diucapkan salam padanya. Jika melamar ditolak. Jika bertamu ditolak. Ini mereka. Orang-orang lemah, penghuni-penghuni surga yang penuh kenikmatan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Imam Abu Dawud yang sahih, bahwa di surga terdapat sebuah tempat yang tinggi sekali yang Allah peruntukkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Lam yablughu amaluh, tetapi amal seseorang tidak akan mampu untuk mencapai tempat itu. Lalu bagaimana caranya? Ibtalahullahu fi jasadi, au fi mali, au fi waladi. Tapi Allah menimpakan musibah pada jasadnya atau hartanya atau anaknya. Jasadnya mungkin cacat, mungkin sakit. Hartanya mungkin bangkrut, mungkin miskin. Anaknya mungkin tak punya anak, mungkin anaknya meninggal, mungkin belum menikah, sulit karena aturan yang rumit. Tsumma sabbarahullah, lalu Allah membantunya bersabar hingga orang itu ditempatkan pada tempat yang telah Allah sediakan untuknya. Maka beruntung orang-orang yang terkena musibah dan sabar mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Mali abdul mu'min indi jaza idza qabattu safiyahu min ahli dunya tsumma tasab ilan jannah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak ada balasan bagi hambaku yang beriman yang aku cabut darinya, ya kan, kenikmatan yang ia sukai. Lalu ia bersabar mengharapkan pahala, melainkan balasannya adalah surga. Pada hari kiamat nanti akan dihadirkan dua model manusia, ahlul afiyah dan ahlu musibah. Orang yang ahli musibah datangkan, lalu diberi oleh Allah balasan atas musibahnya itu, sabarannya itu. Dilihat oleh ahli afiat. Ahli afiat itu adalah orang yang dulunya itu ya mungkin sakit tapi jarang-jarang, ya kan? Punya musibah tapi jarang-jarang. Ketika ia melihat ternyata balasannya itu banyak sekali hingga ia iri. Sampai-sampai ia mengatakan, ya, seandainya kami tahu dahulu, kami ridho, seandainya kulit-kulit kami ini digunting-gunting saja. Karena melihat gedenya, besarnya pahala para ahli musibah. Orang-orang yang terkena musibah penyakit. Teman-teman sekalian, rahimani rahimakumullah. Ini sebab terjadinya penyakit musibah, ya. Pertama karena dosa. Yang kedua karena Allah menghendaki kebaikan bagi dirimu. Sekarang, bagaimana cara mengangkat penyakit dan musibah? Cara mengangkatnya dengan istighfar. Dengan istighfar. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bagaimana mengangkat kemiskinan dalam sebuah negeri? Bertakwa.
Bagaimana mengangkat corona? Bertakwa. Bagaimana mengangkat penyakit fisik? Ya, bertakwa. Bagaimana menghilangkan ya kezaliman dalam negeri ini? Bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlul qura amanu wattaqau fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan buka berkah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, ya, tetapi mereka justru mendustakan. Maka kami siksa mereka karena dosa-dosa mereka itu, kata Allah Ta'ala. Bagaimana cara melawan pemimpin yang zalim? Apakah pedang, tank, senjata? Tidak. Dengan apa? Istighfar kepada Allah Ta'ala. Pemimpin itu adalah hasil dari dosa-dosa rakyatnya. Siapa yang ingin pemimpin yang adil, mereka harus adil. Mereka harus adil dalam jual beli, adil dalam keluarga, adil dalam membagi waktunya untuk kerja, ibadah, adil. Maka hadiahnya pemimpin yang taat, pemimpin yang adil. Ketika pemimpinnya zalim, wa kadzalika nuwalli ba'dahum bi ba'din ba'dan bima kanu yaksibun. Maka kami kuasakan mereka satu dengan yang lainnya karena dosa-dosa mereka sendiri. Nah, ya ini ya sekelumit dari penjelasan ya sebab turunnya penyakit, cara mengangkatnya. Kemudian yang ketiga, mana yang lebih utama? Seseorang meminta sakit ataukah tidak ketika melihat agungnya, besarnya pahala dari sakit musibah? Jawabannya adalah jangan menantang sakit, jangan menantang musibah, jangan menantang corona, jangan menantang syaitan. Tapi minta kepada Allah keselamatan, kesehatan, afiat. Tapi jika sudah terkena, sabar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tamannau liqa'al adu, mas'alallahal afiyah. Kalian jangan berangan-angan ketemu musuh. Ini Nabi sabdakan ketika perang. Kalian itu jangan berangan-angan bertemu musuh. Tapi minta kepada Allah keselamatan. Wa'lamu annal jannata tahta dhilali suyuf. Tapi ketahuilah, surga itu berada di bawah bayang-bayang pedang. Artinya, jika sudah ketemu musuh, sabar. Kalau sudah sakit, sabar. Sudah positif, COVID, sabar. Ya kan? Sudah kena ya fakiran, sabar. Tapi dari awal seseorang itu berusaha untuk meminta kepada Allah berbagai macam kenikmatan, kesehatan, ya kepintaran, ya keluarga, rumah, kendaraan dianjurkan. Ya, tapi jika belum mendapatkannya atau mendapatkan sebaliknya, baru ia bersabar, mengharapkan pahala kepada Allah Ta'ala, dan yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka nabil mu'minina rahimah, dan Allah itu sangat sayang kepada orang-orang beriman. Maka pilihannya adalah yang terbaik bagi kita. Al khairu makhtarahullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penyakit jika telah mengenai seseorang, ia dianjurkan untuk terapi pengobatan. Dan juga dia dianjurkan untuk sabar. Wajib, sabar itu wajib ya. Wajib untuk bersabar. Balasannya adalah surga. Ya, balasannya adalah surga. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Atatim Ru'atun,
ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni usra'u. Ya Rasulullah, kata Ibnu Abbas, seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, aku punya penyakit ya kerasukan. Ini kerasukan jin. Kalau sudah jinnya itu merasuk, maka wanita ini kesakitan. Ya. Wa ini atakasyafu, dan sampai membuka auratku. Fad'ullah li, maka doakan agar aku sembuh. Apakah Nabi langsung mendoakannya sembuh? Tidak. Nabi kasih pilihan. In sabarti walakil jannah. Jika kamu sabar, maka kamu mendapatkan surga. Tapi jika kamu mau aku doakan, ya silakan. Kata wanita ini, ya Rasulullah, ini asbir. Kalau begitu aku bersabar. Tetapi doakan kepada Allah agar ketika kambuh penyakitku, auratku tidak kesingkap. Pada alaha, maka Nabi mendoakan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kepada Atha bin Abi Rabbah, muridnya, maukah kamu kutunjukkan wanita penghuni surga? Mau, itu orangnya itu loh, yang sedang bergelantungan di kain Ka'bah. Ternyata dia wanita tua yang sudah yang hitam kulitnya. Demikian. Kemudian terakhir sebelum soal jawab, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ja'a a'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata fisiknya membuat Nabi kagum. Mungkin fisiknya itu kekar, bagus, gitu kan, sehat. Maka Nabi bertanya kepadanya, akhadat ka as-suda, wahai orang Arab Badui, dusun, kamu pernah enggak sakit kepala? Kalau dia enggak pernah, wahai. Ya Muhammad, enggak pernah, wahai Muhammad. Akhadat ka umumil dam, kamu pernah enggak terserang penyakit umumil dam? Apa itu, wahai Muhammad? Yaitu penyakit yang sampai menusuk-nusuk ke kulit, yakni demam. Berkata dia, belum pernah. Orang ini pergi. Setelah pergi, Nabi berkata kepada para sahabatnya, Man sarrahu an yandura ila rajulin min ahli nar falyandur ila hadza. Siapa yang ingin melihat laki-laki penghuni neraka, lihatlah orang itu. Apa makna hadis ini? Ibnu Hibban dalam kitabnya As-Sahih menjelaskan, ya, ada dua kemungkinan di sini. Pertama, dia orang kafir. Jika dia orang kafir, maka sebab ia masuk neraka karena kekafirannya. Dan di antara ciri orang kafir ia adalah mereka jarang sakit. Atau makna yang kedua, dia orang beriman. Orang beriman. Tapi yang tidak atau jarang sakit, sehingga penggugur dosanya itu kurang. Sementara ia banyak dosanya, sehingga ia masuk neraka. Allahu ta'ala a'lam. Demikian penjelasan singkat ringkas dari 3 poin. Yang pertama tentang sebab utama munculnya penyakit. Yang kedua, terapi mengangkat penyakit. Dan yang ketiga adalah anjuran untuk memohon kepada Allah keselamatan, kesehatan, afiat, ya, bukan meminta penyakit atau menantangnya. Allahu ta'ala a'lam. Demikian, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung open mic atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Pada teman-teman, dipersilakan. Bismillah, izin bertanya. Oke. Ya, baik.
Saya ada 2 pertanyaan, tapi saya sampaikan satu dulu ya, supaya yang lain bisa bertanya. Jadi pertanyaan pertama, eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kira-kira apa boleh kita misalnya malah bersyukur ketika kita diberi penyakit? Ibaratnya kita ketika kita sakit kita malah senang gitu, boleh nggak sih? Mengingat penyakit ini sebagaimana yang Ustadz jelaskan adalah penggugur dosa. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, apakah boleh seseorang itu bahagia, riang, ceria ketika mendapatkan penyakit dan musibah? Bersabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, Inna ahadahum la yafrahu bi musibatihi, ya, mimma yafrahu ahaduhum di dunia, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mereka, yakni para nabi, itu ya benar-benar mereka gembira ketika mendapatkan musibah, sebagaimana gembiranya kalian mendapatkan dunia. Orang-orang soleh zaman dahulu dan juga para nabi, mereka gembira ketika mendapatkan musibah, sebagaimana kita gembira ketika mendapatkan dunia. Kita kalau awal bulan gembira enggak kita kalau awal bulan? Gembira ya kan? Kiriman orang tua, transferan, gembira kita, senang. Atau kerja, ya kan? Akhir bulan dapat gaji, gembira kita. Dan mereka ya kan gembira juga sebagaimana kita ketika mendapatkan dunia, gembira. Menunjukkan bahwa boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja orang itu gembira ya. Apakah ia perlu berobat atau tidak? Dirinci. Jika iya, ya kan, memiliki tanggung jawab yang besar terutama kepada orang lain, anak, istri, ya kan, orang tua yang perlu dinafkahi, maka ia berobat lebih utama. Tapi jika ia orang kaya, semuanya telah ada, ya kan, punya penyakit, sabar aja, menggugurkan dosa. Apalagi penyakit panu, ya kan, penyakit panu itu penyakit yang ringan, tidak sampai mengganggu kerja, maka bersabar. Itu lebih utama daripada ia sibuk untuk berobat. Bagaimana dengan wanita? Wanita dianjurkan sehat dan cantik berdandan untuk suaminya, ya, bukan awut-awutan, bukan sakit-sakitan. Wanita dianjurkan yang sudah bersuami untuk menjaga kesehatannya agar maksimal dalam melayani suami karena pahalanya adalah surga. Allahu a'lam. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Ana izin bertanya Ustadz, apakah azab juga termasuk penggugur dosa Ustadz? Azab termasuk penggugur dosa. Nah, azab ini jika menimpa orang-orang kafir, maka ia murni azab siksaan. Jika menimpa orang-orang beriman, maka sebagai penggugur dosa-dosanya. Baik azab atau musibah yang umum ataukah yang individu. Yang umum misalkan ya, bencana tsunami, banjir, ya kan, gempa, ya kan, corona. Ini bagi orang-orang beriman adalah penggugur dosa, rahmat, ya, rahmat. Bagi orang-orang kafir itu adalah azab. Dari sebuah musibah yang turun itu bisa dua sisi kemungkinan, azab ataukah penggugur dosa atau pengangkat derajat. Tergantung siapa yang turun. Turun kepada orang kafir maka demikian, jika orang beriman maka demikian. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya,
Saya ingin bertanya Ustadz, tadi disebutkan bahwa Allah menurunkan musibah dan penyakit pada seorang hamba hingga ia berjalan di bumi dengan tanpa dosa. Akan tetapi tadi juga disebutkan bahwa seorang mukmin yang masuk neraka salah satu ciri atau tandanya yaitu jarang mendapat penyakit atau musibah sehingga tak ada media penggugur dosanya. Kedua statement ini bukankah agak bertentangan Ustadz? Mohon dijelaskan lagi Ustadz mengenai dua statement tadi. Terima kasih. Coba diulang, mana yang nampak bertentangan? Oh, mungkin maksudnya ini kan Allah itu kan menurunkan musibah dan penyakit kepada seorang hamba hingga hamba itu berjalan di bumi tanpa dosa. Terus dalam riwayat lain juga itu ciri-ciri orang mukmin yang masuk neraka itu salah satunya jarang terkena penyakit sehingga tidak ada media penggugur dosanya. Itu Ustaz. Jarang terkena penyakit. Yang tidak ada media penggugur dosanya. Nah, Dosa apa? ini dua hadis yang tidak bertentangan ya. Tidak bertentangan, bahkan saling melengkapi. Bahwa seseorang itu, ya kan, jika mendapatkan musibah, ya Fan, orang Islam itu jika mendapatkan musibah itu pertanda Allah menghendaki kebaikan kepadanya. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Yani untuk menggugurkan dosanya. Idza aradallahu idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menyukai seseorang maka Allah akan menguji mereka, menimpakan musibah kepada mereka. Karena fungsinya ada dua, pertama mengangkat dosa, yang kedua mengangkat derajat. Ya, menghapus dosa, mengangkat derajat. Kemudian yang kedua, bagaimana jika orang itu ya kan dia beriman tapi musibahnya itu sedikit. Inilah yang ditakutkan oleh orang-orang zaman dahulu dari kalangan salafus salih. Jika hidup mereka itu lempeng terus, itu mereka malah curiga, khawatir mereka akan menjadi orang-orang bangkrut di akhirat. Ya. Bagaimana solusinya jika orang itu ujiannya sedikit, penyakitnya, ya perbanyak amal sholih, ya kan? Perbanyak bertaubat, perbanyak sedekah, perbanyak puasa. Sungguh ibadah itu ada banyak, tidak hanya sabar dalam musibah, sabar dalam ketaatan juga ibadah. Sabar sholat, sabar puasa, sabar thalabul ilmi, sabar sedekah, sabar berbuat baik, sabar menjadi orang baik, semuanya berpahala semuanya. Sehingga Allah Ta'ala menempatkan, memberikan sesuai dengan kehendaknya kepada siapa yang ia kehendaki, ya berupa penyakit ataukah tidak. Terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mungkin pada teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, bisa langsung on mic atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Mungkin saya tunggu sekitar 1 menit. Oh ini Ustadz ada yang bertanya lagi. Izin bertanya kembali Ustadz, kali ini agak keluar dari topik. Saya pernah mendengar pendapat bahwa seseorang tidak perlu meminta apapun pada Allah selain ampunan. Karena pada dasarnya Allah sudah tahu semua yang dibutuhkan hambanya. Apa kita memang tidak dianjurkan meminta hal-hal duniawi, utamanya hal seperti minta harta atau jodoh dan sebagainya Ustadz? Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa khairal huda Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk terbaik adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ada statement petunjuk dari selain Nabi, apalagi bertentangan dengan sabda Nabi, maka wajib ditinggalkan. Contohnya adalah ini. Contohnya adalah statement ini. Ini tidak benar. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man la yas'alillah yaghdab alaih."
Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah justru murka, marah kepadanya. Allah justru marah, murka kepada orang yang jarang berdoa, jarang meminta. Sebabnya apa? Karena orang ketika tidak meminta menunjukkan dia itu mustaghnan anhu. Sok-sokan tidak butuh gitu. Sementara merendahkan diri, butuh itu bagian dari ibadah yang tertinggi. Merendahkan diri kepada Allah, merasa butuh kepada Allah. Itu Allah suka seperti itu. Orang yang sombong, tidak minta-minta, maka Allah murka kepadanya. Ya. Manusia jika diminta, murka. Tapi Allah jika diminta, malah sayang, cinta, senang. Itu bedanya Allah dengan Allah Ta'ala. Manusia dengan Allah Ta'ala. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, meskipun 2 tali sandal yang terputus, meskipun itu garam, minta kepada Allah, garam habis, ya. Orang yang terbaik di antara mereka adalah minta kepada Allah, ya Allah, garam saya habis. Lalu ia beli garam. Gas habis, ya Allah, gas habis. Minta gas, beli gas. Orang yang terbaik di antara mereka adalah orang yang sering-sering meminta kepada Allah. Makanya jemaah sekalian, doa itu merupakan ibadah yang tinggi sekali nilainya. Karena di dalamnya terdapat berbagai macam permintaan hamba kepada Allah Ta'ala. Allah menyukai orang-orang yang gemar meminta kepada Allah. Dan berzikir kepada Allah itu bagian dari meminta kepada Allah Ta'ala. Makanya ketika datang seorang laki-laki pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya. Ya Rasulullah, syariat Islam ini kok semakin banyak sekali. Tolong ajari aku sesuatu yang akan aku kerjakan dengan mudah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepadanya, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi azza wa jalla. Jadikanlah lisanmu itu sering mengingat Allah Ta'ala. Dengan apa? Meminta. Seringlah minta kepada Allah. Minta gaji. Minta uang. Minta kelancaran kuliah. Minta kelancaran kerja. Minta kelancaran TA. Skripsi, ya, tugas akhir, KP, dan seterusnya. Minta kepada Allah Ta'ala. Ya, minta tempat tinggal yang nyaman, minta kendaraan yang bagus, minta rumah yang luas, minta pasangan yang baik, minta tetangga yang baik. Nah, Allah suka seperti ini. Allah suka diminta. Kesimpulannya bahwa Allah suka dimintai. Meskipun itu perkara yang remeh, ya, Allah menyukai. Maka kita sebagai hamba Allah untuk banyak-banyak meminta kepada Allah, jangan menjadi orang sombong dan orang yang tidak merasa butuh kepada Allah Ta'ala. Allahu a'lam. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz atas jawaban dan penjelasannya. Nah, Oke, untuk teman-teman mungkin yang masih ingin bertanya bisa langsung on mic atau menuliskan di kolom chat. Mungkin saya tunggu sekitar setengah menit. Oke, baik, mungkin sudah cukup untuk sesi pertanyaannya. Mungkin bisa langsung saya lanjutkan ke pembacaan rangkuman. Jadi teman-teman sekalian, sehat dan sakit adalah bagaimana cara Allah menguji hambanya. Seorang diuji dengan sehat, apakah ia mampu melakukan dengan hal kebaikan,
Jika diuji dengan sakit, apakah yang mau bersabar? Untuk yang pertama, sebab sakit ada dua. Yang pertama itu karena dosa-dosa. Dalam sebuah riwayat dibacakan, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit, atau kekhawatiran, atau kesedihan, atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan karenanya. Maka dari itu, maka sebagai muslim kita harus banyak beristighfar, karena sungguh beruntung seorang yang mendapati pada catatan amalnya istighfar yang banyak. Dan kita juga dilarang untuk mencela penyakit. Yang kedua, Allah hendak mengangkat derajatnya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat cobaannya? Beliau menjawab, para nabi, kemudian orang-orang soleh, yang sudah mereka secara berurutan berdasarkan tingkat kesolehannya. Yang kedua, bagaimana cara mengangkat penyakit? Yaitu dengan cara istighfar dan bertakwa kepada Allah. Dalam sebuah ayat dijelaskan, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi ternyata mereka mendustakan, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Untuk poin terakhir, seorang minta sakit karena besarnya pahala, apakah diperbolehkan? Jawabannya adalah tidak. Janganlah kalian mengharapkan berjumpa dengan musuh, akan tetapi mohonlah kepada Allah keselamatan. Dalam hadis tersebut kita bisa dapat mengambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh meminta penyakit, tetapi mintalah kepada Allah keselamatan. Demikian sesi rangkuman yang dapat saya bacakan. Mungkin untuk Ustadz ada kata-kata terakhir atau doa untuk menutup kajian ini. Kepada Ustadz kami persilahkan. Ketika ada penutupan kajian atau majelis, kita baiknya senantiasa untuk membaca doa kafaratul majelis, karena siapa yang membacanya, maka jika ada dosa atau kekeliruan dalam majelis itu, maka Allah akan mengampuninya. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya, Terima sama-sama. kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz.